Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Nada Sania Salsabila, Cherny Novalina Manulang, Hertanti, dan Anissa Mutmainah akan menjelaskan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual pada topik 5 yang akan membahas rancangan pembelajaran dalam UBD. Dalam merancang pembelajaran, guru mengeksplorasi pemahaman peserta didik menggunakan 7 tahapan pada UBD atau Understanding by Design menggunakan Where to. Nah, kelompok 1 atau kelompok kami akan membahas lebih detail pada tahap Where and Why. Pada tahap Where and Why, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas pada peserta didiknya dan kemampuan apa yang akan dikuasai peserta didik setelah mempelajari suatu materi. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan konsep dari tahap Where and Why, dimulai dari saya pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk peserta didik, yaitu melakukan transfer pengetahuan yang saya miliki kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik mampu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mampu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap suatu materi yang diajarkan, serta pembelajaran yang saya inginkan bersifat autentik, di mana pembelajaran yang saya berikan nantinya dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata yang sesuai dengan teori IBD. Nah, tujuan pembelajaran pada materi inovasi teknologi biologi ini merupakan tujuan pembelajaran yang saya contohkan. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bioproses pada prinsip-prinsip inovasi teknologi biologi dengan benar dan memprediksi pengaruh produk inovasi teknologi biologi secara tepat. Yang kedua, yaitu posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah, ini jika saya melihat kemampuan peserta didik pada saat saya melakukan PPL 1 di sekolah mitra, kemampuan peserta didik seharusnya sudah cukup mampu untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat peserta didik sudah mulai memasuki usia dewasa sehingga mereka mulai mengembangkan berbagai pemikiran yang mereka miliki yang nantinya bisa bermanfaat untuk membantu mereka dalam menghadapi suatu situasi tertentu di kehidupan nyata. Kemudian untuk poin 2 atau posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya, saya implementasikan dari tujuan pembelajaran pada materi inovasi teknologi biologi. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian inovasi teknologi biologi atau bioteknologi dengan tepat, kemudian mengidentifikasi perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, kemudian dapat memberikan contoh produk bioteknologi konvensional maupun modern, dan menjelaskan bioproses yang terjadi pada bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Selanjutnya, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Menurut saya, karena tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk peserta didik adalah suatu kemampuan peserta didik untuk menerapkan konsep yang mereka miliki dari suatu materi pembelajaran yang telah dianalisis, sehingga nantinya dapat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata mereka. Kemudian peserta didik juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjalin komunikasi yang efektif, serta mampu merefleksikan diri sebagai perbaikan dalam menghadapi permasalahan yang sama di kemudian hari. Melalui tujuan pembelajaran pada materi inovasi teknologi biologi yang terdapat pada tujuan pembelajaran tadi, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat menerapkan pemahamannya pada kehidupan nyata dan bermanfaat untuk kehidupannya. Baik, berikutnya yaitu implementasi tahapan Where and Why dari Cherny Novalina. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu mampu menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Pada poin kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis data perubahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan.
Kemudian yang keempat, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Nah, menurut Jernie Novalina, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran ditulis dalam kerangka yang mengarah pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta memberikan pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan understanding by design, sehingga setiap individu peserta didik mengalami proses pembelajaran baru. Kemudian membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi perubahan lingkungan serta mampu menciptakan solusi atas perubahan lingkungan tersebut di masa depan. Untuk poin unjuk kinerja yang sesuai dengan elemen W atau where and why, pada tujuan pembelajaran ini peserta didik dituntut untuk menganalisis mengapa terjadi perubahan lingkungan serta memberikan solusi atas penanganan perubahan lingkungan yang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu kriteria yang dinilai dan dipahami. Nah, ini untuk Jernie Novalina memilih kriteria sistematis di mana terdapat 3 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Pada kategori sangat baik, ini peserta didik dapat menjelaskan dengan sistematis dan menganalisis serta memberikan solusi perubahan lingkungan. Pada kategori baik, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis serta memberikan solusi perubahan lingkungan. Kemudian pada kategori cukup, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis namun belum bisa memberikan solusi perubahan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu kategori kurang. Di sini peserta didik belum dapat menjelaskan dan menganalisis materi. Yang berikutnya adalah penerapan where and why oleh saudara Hertanti, di mana tujuan pembelajaran yang dibawakan adalah yang pertama, mengidentifikasi peran virus dalam kehidupan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi cara pencegahan penyakit oleh virus melalui studi literatur. Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang virus. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus yang menguntungkan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan virus yang merugikan dan dampaknya bagi kehidupan. Yang keempat, peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan menemukan solusi pencegahan penyakit oleh virus. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Perumusan tujuan pembelajaran dilakukan dengan kriteria SMART. Unjuk kerja. Unjuk kerja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan dan menafsirkan. Kriteria yang dinilai dan dipahami. Pada pembahasan ini, kriteria yang dinilai dan dipahami adalah kriteria menjelaskan dan kriteria menafsir. Masing-masing memiliki 5 kriteria. Di mana kriteria menjelaskan, itu yang pertama akurat, kedua koheren, ketiga dibenarkan, keempat sistematis, dan kelima prediktif. Sedangkan kriteria menafsirkan, yang pertama itu bermakna, yang kedua berbagi wawasan, yang ketiga signifikan, yang keempat ilustratif, yang kelima membuat jelas. Nah, untuk rubrik penilaiannya sendiri dikatakan sangat baik jika peserta didik mampu memenuhi 5 kriteria tersebut. Nah, dikatakan baik jika peserta didik hanya mampu memenuhi 4 kriteria. Dikatakan cukup jika peserta didik mampu memenuhi 3 kriteria. Dan dikatakan kurang jika peserta didik hanya mampu memenuhi 2 kriteria. Penerapan where and why berikutnya adalah oleh saudara Anissa. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik yaitu melakukan transfer pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik. Kemampuan peserta didik mampu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan mampu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap suatu materi yang diajarkan, serta pembelajaran yang diinginkan bersifat autentik, di mana pembelajaran yang diberikan nantinya dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata yang sesuai dengan teori UBD. Tujuan pembelajaran pada materi struktur dan fungsi sel di submateri transport membran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses-proses yang berlangsung di dalam sel. Yang kedua, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisa peristiwa osmosis dan difusi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
Pembahasan yang kedua yaitu posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Jika melihat kemampuan peserta didik pada saat Saudara Anissa melakukan PPL 2 di SMA Negeri 1 Taman, kemampuan peserta didik seharusnya mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah mulai memasuki usia dewasa, sehingga mereka mulai memahami permasalahan, menganalisis, dan menyelesaikannya pada konteks dunia nyata. Posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran pada materi struktur dan fungsi sel, submateri transport membran. Setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mampu menjelaskan proses-proses yang berlangsung di dalam sel. Peserta didik dapat menganalisis peristiwa osmosis dan difusi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan sederhana. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan proses osmosis pada tumbuhan dan hewan. Mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Karena tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik adalah keterampilan dalam melakukan percobaan sederhana, dimulai dari menyusun masalah, merancang hipotesis, merancang percobaan, menuliskan data dalam bentuk tabel, menganalisis data, dan menyimpulkan. Melalui tujuan pembelajaran pada materi transport membran tersebut, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengetahuan konsep dasar peristiwa osmosis dan difusi dan keterampilan sains untuk mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Unjuk kinerja. Unjuk kinerja yang ingin dicapai adalah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan pemahaman yang mereka miliki dengan didukung hasil analisis data melalui percobaan secara diskusi kelompok. Yang berikutnya adalah kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Di sini ada 3 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah kriteria mendengarkan, yang kedua komunikasi nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan suara. Yang ketiga adalah partisipasi, yaitu menyampaikan ide, pendapat, perasaan, dan pikiran. Di mana ketiga kriteria ini akan dinilai dengan 4 kategori. Kategori yang pertama adalah sangat baik di skor 4, kemudian kategori berikutnya adalah baik di skor 3, kategori yang selanjutnya adalah cukup di skor 2, dan kategori yang terakhir adalah perlu pendampingan di skor 1. Di mana penjelasan dari setiap kategori disajikan dalam tabel berikut ini. Baik, itu tadi pemaparan dari kami terkait rancangan pembelajaran dalam UBD. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.